sesungguhnya sudah mengenal selagi kita hidup di dunia. Disinilah konsep kesempurnaan manusia, yang mana konsep ini harus kita jalankan, yang harus kita lakukan, yang sedemikian indah. Beri luasan pada batin kita, jangan batasi. Anda membedakan yang semestinya itu luas ilmu Allah, Anda membatasi sendiri batin, maka kau tak akan mengenal, padahal Allah maha segalanya. Allah maha segalanya. Jadi itu batin kita kenali dulu, karena kita akan tahu unggah-ungguh. Kenapa kok diturunkan suatu syariat fikih? Karena apa? Batin kita masih belum tertata rapi. Kalau batin kita sudah tertata rapi, maka fikih itu akan timbul dalam dirimu sendiri. Tidak Anda disusahkan oleh Allah. Allah menyatakan dalam surat Al-Hadid 78, tidak aku persulit dalam beragama. Kalau Anda masih mempersulit dalam agama atau dipersulit dalam agama, ada apa dengan dirimu? Dan kembalilah kepada agama bapakmu Ibrahim, yang senantiasa dia bertauhid, Rahman Rahim, sentuh semua Rahman Rahim, karena semuanya berdurasi Rahman Rahim, baru tepat sasaran dalam beragama. Kasih sayang hanya indah di dalam batin, Pak. Walau anama fil ardi min jarjarul aklam wa blahu yamudu min ba'di sabatun miru nafidat kalimatullah innallaha azizul hakim. Andai kata hutan-hutan ini dijadikan tinta, segoro lautan dijadikan tinta, dan hutan-hutan dijadikan pena, sabatun ditambah ketujuh itu pula besarnya, nafidat kalimatullah, tidak akan mampu menulis ilmuku, kalam-kalamku. Innallaha azizul hakim, akulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maka memaklumi Allah, otak manusia setemburung kelapa. Kalau alam itu sudah besar ilmunya, itu seluas itu, tinta pun tidak mampu menulis kalam Allah. Ditambah ketujuh itu, lah kok kita membid'ah-bid'ahkan perkara, membatasi seperti kacamata kuda. Itu pertanda kita tersesat dalam akidah batin. Tersesat. Nah, ibarat kita syariat itu bertarung tinju, Pak, dibatasi dengan ring. Itulah kita. Padahal kalau mau gelut yang sejati, ring tak tampak, arep mlayu rono rene sak karepe. Nek gelut sejati, ibarat ini hanya sandiwara saja, cuma di ring. Dan epok-epok, umpama klenger temenan gak sampai mati, coba nak tarung temenan asli, Pak. Plak wis, arep mlayu rono tanpa ada batasan ring wis. Ini hakikat sejati. Lah karena bersyariat di ring ae lah. Cuman ada penilaian. Tunjukane ping pira dinilai karo. Tetapi hakikat yang sebenarnya luas. Epok-epokan gak akhirnya. Nah, cara geluto temenan ngono epok-epokan wong nak keteteran dipisah. Lah nek temenan Pak hakikat. Gak ono sing misah. Inilah. Sekolah pun juga begitu, di ring. Tetapi untuk mencapai titik kebenaran dan mengenal Allah tanpa ada ring sekali. Nah, kalau Anda ngering, kau tak akan mampu mengenal Allah. Otak kita setempurung gelap. Dikasihlah batasan dalam sekolah. Iya dong. Nek SMP yang ngono batasannya, SMA ngono batasannya. Mahasiswa pun dikasih batasan sebagai karakter manusia. Tetapi landasan batasan ini untuk di dunia, untuk belajar yang lebih luas. Begitu Anda hidup, batasan itu tidak pernah ada. Anda akan belajar pada alam. Yang mana kadang sekolah insinyur malah jadi satpam di perusahaan. Batasannya tidak ada. Malah keliru kabeh teko sing sekolah. Demikian kadang kita bersyariat dibatasi ring. Diperkecil lagi. Kemudian kita ini belajar hukum yang paling kecil hingga kita ketakutan, fikih. Akhirnya saking gak iso bedakno dadine fikih. Ngono, fikih uripe bingung deh. Tapi tengok ke dalam batin luas.
untuk mengenal Allah itu dengan kasih sayang luas sekali. Terus apa yang harus kita cari sekarang ini? Seolah-olah kita meninggalkan suatu batasannya. Sekolah semakin tinggi apapun mesti ada batasannya. Iya dong, Anda sekolah biologi, ya tentunya biologi yang paling jelimet Anda diajari. Tetapi tidak mengarah kepada bahasa Inggris. Karena Anda nggak sekolah bahasa Inggris, ada batasannya. Tetapi setelah kau lepas dengan di alam semesta ini, di universitas kau dilepas setelah lulus dari batasan fikih, maka yang kau tampakkan adalah luas sekali. Kadang kita sekolah di ekonomi malah jadi panitera pengadilan loh. Kadang kita sekolah di hukum malah jadi pedagang loh. Lari batasannya itu lepas. Yang mana hukum fikih, yang mana hukum syariat itu hanya memilah-milah pada batasan pemikiran manusia. Nah, menyimpulkan pada koneksi hukum yang ada, Pak. Tetapi pada inti dasarnya setelah dilepas di alam semesta, you akan mengambil batas suatu kesimpulan yang tak terhingga, yang sulit kadang-kadang diterka manusia. Makanya kadang-kadang dalam suatu pelajaran itu untuk mencapai suatu kehidupan berbeda jauh. Itu bukannya. Kasih uang dia, kasihan ini. Kasihkan. Itu kadang-kadang ya. Nah, konsep-konsep itu kadang-kadang kan nggak ditahui saya. Hingga kita nggak sadar diri bahwasanya cara berpikir kedohir harus dibatasi, cara berpikir batin loss. Karena semua ini ciptaan Allah dan Allah tidak pernah membatasi. Allah tak pernah menciptakan yang buruk. Semua yang diciptakan Allah apik. Meski konteksnya itu ada yang buruk, ada yang haram. Karena Allah tak pernah menciptakan yang haram. Selalu halal. Karena batasan kita yang tidak mampu. Semua apa yang di bumi konsumsinya untuk manusia. Durian sekalipun nak buah. Durian bebas untuk kita, tapi jadi haram nak gawe bayi. Nah gitu loh. Konteksnya begitu. Jadi haram karena sang bayi harus adaptasi dengan makanan. Tidak bisa langsung diantem dengan durian. Meskipun durian itu halal untuk kita, setelah besar dengan hukum tertentu, maka halal dengan sendirinya itu sang bayi. Kekuatan perute dan kekuatan fisiknya, maka durian itu nggak usah dibatasi dengan hukum, akan halal sendiri buat yang sang bayi. Juga durian itu haram untuk orang yang kena darah tinggi. Nah, kan gitu. Nah, haram juga rokok untuk orang yang kena paru-paru. Haram juga gula itu kalau yang kena diabetes. Nek gak percaya omben terus. Nah, innalillahi. Kan gitu. Batasannya itu akan muncul dengan sendirinya. Batasan halal haram tak usah kita perintahkan, Pak. Kalau kita ngerti ilmu nih, nggak usah diilingno itu haram, nggak usah. Sesuai dengan batasan-batasan kemampuan kita berpikir dan bagaimana organ tubuh kita bisa menerimanya. Dan Allah hanya ngasih poin-poin yang mana di dalam ciptaannya tidak sesuai dengan orang Islam, manusia. Nah, meski diperbolehkan sama Allah. Oh iya toh, minum-minuman keras kan diperbolehkan sampai Allah untuk diminum, diperbolehkan, tetapi konsumsi ini diharamkan, kan gitu. Iya, nyatanya nek ngombe kan gak apa-apa, sampai Allah ya dijarno. Tetapi konsumsi ini bisa haram untukmu kan diomongin, masih babi kan diperbolehkan sama Allah, tetapi dibatasi sama Allah karena apa? Karakter, sifat dan watak babi itu yang akan bermutasi kepada diri kita, pembangkang. Nah, tetap diciptakan terus karena sama Allah dan Allah mau ngilik jangan makan babi, ku haramkan atas kamu. Sik nekat dipangan juga apa-apa, sik seger waras. Cuman kan ada dampaknya, enggak masalah. Wong itu ciptaanku juga untuk kamu konsumsi. Kamu makan enggak apa-apa.
Orang Hindu mau makan babi tidak masalah, di Bali itu banyak. Kan Allah menyatakan untuk orang Islam jangan. Orang Hindu tuh makan babi guling apa, enggak masalah. Landasan ukuran kita masih minum minuman keras kan dibilang. Aku haramkan kamu. Nah dimakan, diminum, ya enggak apa-apa sama Allah. Nyatanya gak langsung dikei mati. Cuman kan yang rugi untuk kamu sendiri. Untung dan rugi itu baru disematkan dalam diri kita nanti. Loh, nek ana apa-apa aku lak wis ngomong, gawe gitu. Kasih sayangnya letaknya di situ. Dilikke ra gelem ora apa-apa. Bebas aja. Kalau kita ini sudah mengetahui unsur-unsur apa yang harus semestinya kita lakukan sebagai manusia yang sempurna, nah itulah batasan akhlakiyah kita. Mana yang harus kita taati, mana yang harus kita langgar, larangan-larangan tersebut. Karena sesungguhnya kalau Allah melarang itu ada apa? Itu sebabnya dari hati ini kita belajar supaya indah nanti untuk diri kita sendiri. Sekali-sekali Allah tak menganiaya hambanya, tapi hambanya lah yang menganiaya dirinya sendiri. Ya, ku haramkan kamu mabuk-mabukan dan minum. Kan dilikno. Sik ngombe gak apa-apa ya gak digawe mati ambek Allah. Hak asasi. Janganlah kamu mencuri. Masih mencuri gitu biar. Sebab apa yang dilarang Allah nanti akan dampak risikonya ada. Piye? Mosok disebutno kabeh. Engko nek kecekel kowe benjut ngono. Itu kan ada dampak dan risikonya. Yang mana kita sendiri yang akan menyesal. Saya pun kalau ngajar gitu, yang terpenting dohir batinmu bagaimana menyatu. Ono sing pelak wong nang kene iku di luar itu masih minum minuman keras, aku enggak masalah. Orang-orang tasawuf kok bebas saja. Toh nanti kan aku kembalikan, kalau kebaikan untuk dirimu sendiri, kalau keburukan kan kau sendiri yang merasakan. Bukan kusantun. Kusantun kan hanya mengingatkan. Seonggok kulit daging gede yang mana mikrofonnya Gusti Allah lalu wes untuk menyampaikan. Baik itu ilmunya, hukumnya maupun cover-covernya kan cuma gitu aja. Seperti tongkat Musa, apa kan Nabi Musa itu belah laut kok enggak dengan tangan ini terbelah, kenapa mesti harus dengan tongkatnya? Karena semua itu ada alat. Kita minta rezeki kepada Allah itu. Bisa Allah mau menurunkan tongkat Musa dan cincin Toat Sulaiman. Kalau kamu kerja biarpun ada usaha sedikit, maka disitulah aku salurkan rezeki itu. Karena harus ada tongkat Musa. Makanya gedrukno tongkatmu Musa ke lautan itu, maka laut itu akan terbelah lagi. Padahal meskipun tidak pakai tongkat pun Allah bisa belah. Harus ada perantara, alat untuk menyampaikan sesuatu yang dari Allah itu. Nah, termasuk rezekinya Allah, lancarkan rezekiku ya Allah. Maka alatnya apa? Usaha cilik-cilikan dodol kebab atau martabak. Nah, alatnya itulah yang untuk melancarkan. Atau kita kerja. Gak peduli Allah. Gak peduli. Ini air dariku, maka bisa masuk ke tempat kamar mandimu. Harus kau salurkan lewat pipa. Nah, pipanya inilah tongkat Musa. Nah, begitu. Rezeki pun juga begitu. Harus ada sumber daripada alat untuk bisa menyampaikan rezeki yang diberikan Allah. Nggak bisa kosongan. Aku punya ladang 2 hektar ya Allah. Dengan berdoa tok nggak mau. Nah, tumbuhkan padi ya Allah. Mari ngono pupuke tuku kering engko nak wis panen. Allah yang Maha Rahman Rahim pret. Wis. Kalau kau enggak berjuang, tanam apa yang kau inginkan, maka aku yang berkewajiban menumbuhkan. Tanam apa yang kau inginkan. Sebaliknya kalau kita minta apa-apa, tanam apa yang kau angan-angankan di dalamnya. Maka akulah yang akan mengabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Pastilah ku kabulkan doamu. Bahkan al-lisanu huwa doa, lisanmu pun merupakan doa, dan aku akan mengabulkan.
Seperti apa kamu Allah mengabulkan? Tentunya harus ada tongkat Musa, pusaka. Nah, mobil ini bisa nyala karena aki. Meski kita sadar bukan aki itu kekuatannya dari dinamo ampere. Tapi hidupnya mobil pertama dari aki yang disebut pusaka, maunah, tongkat Musa. Tanpa itu ayo pengen tahu aku, tanpa itu karomah atau mujizat bisa terjadi karena sesuatu hal. Nabi Musa bisa karena tongkatnya, Sulaiman bisa karena cincin toat Sulaiman. Nabi Muhammad malah jarang-jarang untuk menunjukkan mujizatnya. Tapi mujizat dan Nabi Muhammad diberikan kepada umat yang gak menangi yaitu Al-Quran yang original, dan siapa yang mengamalkan itu terjamin. Hebatnya itu terjamin mujizat Nabi Muhammad, bukan untuk umatnya zaman dulu, sekarang ini terjamin bisa menghidupkan mata hati kita. Siapa yang menafsiri Al-Quran dengan benar? Monggo, wah, masuk itu loh. Kemungkinan itu akan terjadi semuanya, Pak. Luasannya Allah nuruti itu di dalam dirimu sendiri, bukan di luar kehendakmu. Jikalau kau mengikuti seorang ulama dan ulama itu terbuka mata hatinya, maka hukum yang ada di ulama itulah samina wa ta'na yang akan terjadi sebelum mata hati kita terbuka. Tetapi sayangnya orang banyak mengikuti ulama, yang ulama tersebut malah belum terbuka mata hatinya. Nah, ngomong epok iso nyetir bis tapi gak iso nyetir bis. Wah, nek mlebu jurang-jurang kabeh, Pak. Untuk nyetir bis, kamu harus tahu trayeknya, jalure, SIM-nya harus punya, terutama semuanya landasannya adalah di dalam diri kita sendiri. Terus kita ini harus hati-hati pilih ulama yang harus mengetahui dohir dan batin. Maka jikalau orang ulama tersebut tidak tersingkap mata batinnya, dia banyak pengikut, apa yang terjadi? Positif yang lebih masuk, negatifnya akan menyusul. Biasanya di bawah level yang paling terendah, tergeruslah akhlaknya. Dia menjadi ulama sing radikal dan lain sebagainya, karena sudah hampir tidak bisa membedakan orang yang iman betulan dengan orang yang dolim. Karena setiap negatif akan menghampiri positif, setiap positif akan mendapatkan negatif juga. Nah, mendapatkan menerima rezeki positif. Allah mengajarkan kita untuk mengeluarkan dari sisi negatif, karena itu hakikat alam, hukum, kausalitas hukum alam. Hati-hati dengan yang mendapatkan anugerah, dia menerima positif. Kau bentuk atau Allah yang membentuk negatifnya. Kalau kau bentuk, keluarkan bagian rezekimu. Kalau Allah yang membentuk, wah, ini yang kita takutkan. Nah, seringkali kita lupa bahwasanya kita dapat rezeki dari transferan. Mungkin kalau kita terima dari cash, langsung kita berpikir untuk bagi. Transferan lupa besok. Bayangkan sedemikian hebatnya, hanya kurun waktu orang akan menerima kerugian, bangkrut. Biasanya nak nerima cash zaman dulu, produk selamat, ambillah 10% dari 1 miliar 100 juta langsung. Karena transferan masuk, kita santai lah. Lupa akan itu. Menumpuk lagi dapat proyek, tunggulah negatif berapa kali akan menghampiri diri kita. Nah, kadang-kadang kebangkrutan kita ini adalah pola hasil kita sendiri yang tidak mengetahui ilmu tersebut. Makanya kiai dulu mau mendapatkan sesuatu yang positif dari ilmunya, dinegatifkan dengan sang kiai. Puasa kamu, kalwat yang berlebihan.
seperti halnya gelas kosong dipanasi, mau ditaruh di perut ngekop, ditaruh di dada, udara yang di dada ngekop, ditaruh di punggung, udara yang di punggung ngekop. Demikian kalau orang memanasi jiwa rohani kita, maka keinginan apapun, rezeki ngekop akan menghampiri, ilmu akan menghampiri. Kau pikirkan untuk kesejahteraan akan menghampiri, kau pikirkan untuk derajat akan menghampiri, ngekop terus karena kosong tuh. Golek sumbuke. Disitulah begitu orang ini 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berada pada landasan pondok, maka kalau dilepas Pak, positif, positron akan menghampiri. Wah, biyen tirakate ngono. Dulu Gus Anton juga dinegatifkan sama ulama, guru. Sampai bertapa, sampai khalwat yang berlebihan, dilepas. Ya inilah bentuk saya. Ya inilah bentuk saya. Rasulullah pun dinegatifkan di Gua Hiro. Sampai setengah modal. Jangankan diri kita, seorang nabi pun itu tidak bisa lepas dari hukum kausalitas. Kemudian dikenallah dia sepanjang masa. Nabi Ibrahim pun juga dinegatifkan. Dua anak lagi seneng-senengnya bayi ditinggal nang padang pasir 7 tahun. Sik gak terima dikorbankanlah anaknya disembelih. Bayangkan. Yang mana tujuannya sekarang tercapai. Apa? Dikenang sepanjang masa sholawat Ibrahimiyah. Kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Loh. Setelah Kanjeng Nabi yang banyak dikenal adalah Nabi Ibrahim dalam sholat. Yang sehari diucap berapa ribu kali nama itu. Selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Nah, sehari aja berapa ribu juta orang mengucap itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu. Karena bayangkan yang dia terima negatifnya dulu itu. Memang itulah mekanisme ini. Awakmu sengsara itu sabar landasannya. Tetapi nek kamu itu mendapatkan anugerah, landasannya harus eling. Eling. Ingat, ini positif. Apa yang negatif? Keluarkan sebagianmu. Daripada nanti Allah yang membentuk, cilaka kamu. Umar bin Khattab saat diangkat sebagai khalifah, dia menangis sampai tidak mau tidur di istana, tidur di tengah pasar. Apa yang ditakutkan? Khalilullah, jadikan aku yang sedih. Aku khawatir hingga saat dia sholat dibunuh saat subuh. Dari anugerah yang kau bentuk. Menangis Umar bin Khattab waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan dia tidak senang-senang betul saat jadi khalifah. Kalau ada orang yang diangkat menjadi seorang yang nomor 1, entah itu dalam jajaran perusahaan atau jajaran tingkat kabupaten, dia mengucap alhamdulillah kasihan karena dia belum mengetahui ilmu kawruh tentang kehidupan. Yang dinamakan neon itu kalau mempelajari seorang lampu dop ataupun neon itu hidup karena ada 2 sisi, positron dan neutron, negatif dan positif yang menghampirinya. Hilang salah satunya redup dia. Hilang salah satunya redup. Itulah konteks kehidupan berketuhanan. Makanya saya bilang, kalau kau mengagumi ilmu batin yang hebat, jangan kau melupakan ilmu dohir. Karena disitulah kau membentuk neutron dan positron. Salah satu hilang, ada masalah seperti Kanjeng Sesi Jendal. Salah satu hilang, ada masalah seperti Al-Halaj, Hamzah Fansuri. Kalau kau seimbangkan, aman untuk dirimu. Apa salahnya menyeimbangkan dohir hanya 5 menit aja sholat. Jangan kau tinggalkan syariat. Ada masalah dengan dirimu nanti. Meski itu benar, yang kau agumi adalah batin. Tapi ada masalah dalam kehidupanmu. Karena dalam kehidupan ini butuh itu. Yang terpenting akhlak kita jangan negatif. Negatifkan sesuatu yang memang harus kita negatifkan. Yaitu sedekah. Keluarkan itu. Jangan akhlaknya yang dinegatifkan. Sedekah. Kita punya harta, kita sedekahkan. Kita punya ilmu positif, saya sedekahkan ke Anda. Saya nggak ngeman-ngeman. Itu saya negatif.
Bahkan kenapa saya itu paling lupa nang YouTube? Karena ketakutan dengan anugerah yang saya terima, yaitu bisa mengenal Allah dan kehidupan. Saya tularkan ke Anda semua, seperti Umar tadi. Sayyidina Umar bin Khattab saat diangkat menjadi khalifah, menangis dia. Dia menyebut bukan alhamdulillah, inna lillahi. Aku harus cari apa nih? Sampai berlama-lama dia bertahun-tahun itu hidup di pasar, tidur dengan baju compang-camping, tak berani memakai baju kebesaran sebagai seorang presiden. Kalau dia sadar, wis nak tahu gitu, hati-hati, teliti, nestiti, tur waspada. Jikalau menghampiri suatu positif rezeki, maka Anda harus hati-hati, teliti, nestiti, tur waspada. Ada apa yang negatif pada diri saya nanti? Keluarkan segelambung burung Allah yang membentuk. Tetapi kalau Anda mau diberi anugerah, sedang menghampiri negatif, suatu cobaan, landasan, fitnahan, cercaan, modalnya harus satu, sabar. Karena sebentar lagi positif yang akan menghampiri diri. Kalau Anda sedang diuji longgar, modalnya harus eling, hati-hati, teliti, nestiti, tur waspada. Konsep itulah berada pada landasan eling. Insya Allah selamat kita. Semuanya, ilmu yang kalian dapat harus diimbangi dengan sedekahnya apa? Negatifnya, khalwat, puasa, Rabitatul Mursyid seperti ini, Rabitatul Buku, taat. Karena di situ kalian akan selamat. Dan itulah Allah pun juga di akhirat akan tercipta pula neraka dan surga. Konsep negatif dan positif. Amankan dirimu dengan kawarung ini, insya Allah jadi insanun kamil. Gampang kok. Amankan dirimu dengan konsep ini. Amankan. Kita punya kecerdasan. Apa yang kau terima, kalau itu ilmu belum hafal, maka itu negatifnya. Menghafal kesulitan, kita menghafal tidak apa-apa. Setelah mendarah daging, positif yang ada. Konsep menghafalnya ini negatif. Sesuatu yang bukan dari diri kita adalah negatif, tapi sesuatu yang sudah menjadi bagian diri kita positif. Saat dulu belum hafal Al-Ikhlas, negatif, karena belum bagian dari diri kita. Begitu kita hafal, jadilah positif. Cara menghafalnya itu negatif karena kesulitan. Begitu kita hafal, bentuk apa? Kalau kita ingin mendapatkan anugerah rezeki, sementara you kosong, hanya memiliki beberapa uang, negatifkan dulu sedekah. Karena dengan sedekah itu akan hadir positif uang lagi. Kalau kita tanam jagung maka tumbuh jagung, padi tumbuh padi, tanam uang akan tumbuh uang. Pancing dia dengan sedekah. Nah, kita akan menanam di alam bawah. Begitu kita pancing dengan sedekah, uang itu akan meluncur drastis. Itu. Hak dengan batil selalu berdampingan. Wa kujal haq wa jakul batil minal batil. Karena jauhan munazibun minal. Makanya kalau negatif itu menerpa diri kita hingga kita tak kuat, imbasnya pasti akan negatif akhlaknya. Hingga dia sholat akan menyalahkan Allah. Kok gini ya Allah, nggak kurang-kurang aku tahajud ya Allah. Inilah yang kita takuti, Pak. Malah menyalahkan Allah. Padahal Allah tak pernah menyiksa hambanya. Hambanya sendiri yang menyiksa dirinya sendiri. Ini konsep. Maka jikalau hadir suatu cobaan, selalu pegangan kita sabar. Jikalau hadir suatu anugerah, pegangan kita eling. Di dalam eling itu ada hati-hati, teliti, nestiti, waspada. Apa yang nanti yang akan menghampiri kita nanti. Bentuklah sendiri dengan sedekah. Jangan nunggu Allah, akan kerepotan. Meski Allah akan memberikan ujian cobaan itu selevel dengan dirinya, tidak mungkin kita kuat menanggung cobaan. Tetapi paling tidak kan kita harus canggih hadapi sendiri permasalahan,
Selesaikan sendiri, jangan nunggu Allah menyelesaikan. Insya Allah kita menjadi insanun kamil. Nah begitu, saking pinter lan niteni, hati-hati, teliti, nestiti, waspada. Pak, kalau Gus Antun bisa, kenapa Anda tidak bisa? Nek kue kumpul karo wong dablek ya ketularan dablek. Kumpul karo wong alim ketularan alim. Kumpul karo wong ajaib mestine ketularan ajaib. Tidak mungkin, manusia peniru paling hebat. Jadilah konteks tauhid ini sesuai pemahaman masing-masing. Jadi seorang pengusaha yang bertauhid, jadi seniman bertauhid, jadi orang apapun dia bertauhid, selamat, karena itu landasan pegangan kita. Tak ada keraguan, la raiba fihi di dalam hati kita. Hudal petunjuk lil muttaqin buat orang yang takwa. Orang takwa konsep itu tahu. Kita belajar dari Mau'izatul Hasanah, orang-orang yang bijak seperti Umar bin Khattab. Baru Anda terbuka. Kenapa dijadikan presiden khalifah malah menangis Umar bin Khattab? Kenapa? Yang dibingungkan itu anugerah kita kuwe. Hingga di akhir hayatnya dengan panah tersenyum dia. Maka aku tak terjilat di akhirat, tak tersisa sedikit pun negatif di akhirat. Nah yang masuk neraka adalah yang menyisakan unsur negatif di dunia ini. Nah untuk bila mindali, yang menyisakan negatif di dunia ini, dia tidak segera mungkin menyelesaikannya di dunia. Pasti ada kendala. Hilangkan semua di dunia ini dengan la ilaha illallah. Tidak ada segala sesuatu kecuali Allah. Paling tidak di hati kita illallah. Tidak ada yang bisa menolong aku ya Allah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan terkecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan aku jodoh kecuali Allah. Tak ada yang bisa memberikan aku ilmu kecuali Allah. Tak ada yang bisa memberikan aku rezeki kecuali Allah. Tak ada yang bisa pun kecuali Allah. Seluruh isi dunia ini cuma dipahami oleh kita la ilaha illallah, termasuk kematian kita. Jikalau tulisanmu nggak bisa mengucap, paling nggak hatimu, semua punya Allah. Jadi kalau ada konsep hartamu hilang, kamu bangkrut, tahu tidak akan susah. Ini kehendak Allah. Aku akan diganti yang baru karena aku mendapatkan negatif. Pasti yang positif akan hadir. Senjataku cuma sabar. Nah, jikalau negatif, senjataku harus sabar. Jikalau positif, senjataku harus ilim. Selesai. Nah, makanya saya punya kulit daging getih dan rohani. Anda juga punya kulit daging getih dan rohani. Saya juga sama keturunan Nabi Adam dan Nuh. Anda juga keturunan Nabi Nuh dan Adam, sama. Kualitas yang di dalam tingkatkan menjadi kualitas takwa, yang mana sandaran kita harus Allah, apapun bentuknya. Tak banyak mantra ataupun doa-doa mustajabah yang saya ajarkan di sini, tetapi cara Anda menembak sasaran yang benar. Entah pelurunya Anda pakai apa, yang lama, terserah. Sempurnakan jiwa kita, sempurnakan cara membidik kita, hingga kita menjadi sniper sejati. Orang-orang yang khusus seperti pasukan khusus, berbeda dengan yang biasa, punya kualitas. Jadilah manusia yang special edition, jangan jadi manusia yang umum, yang mana landasannya dohir batin akan menyatu. Special edition, yang mahal harganya manusia itu, yang bisa ridho Allah karena pengestunya. Jadilah manusianya. Nah, disitulah kita menjadi manusia yang bermartabat, yang mempunyai derajat khusus, yang mana pancarannya itu dibutuhkan setiap manusia sebagai wakil Rasul yang ada di dunia ini dan wakil Allah yang ada di dunia ini. Kedua sisi akan kita pegang. Mangasu mingi sing budi, ngangsu budi dulu. Mangasu malaning bumi, baru ngangsu rasa. Mamayu hayuning bawono, baru kau mengenal siapa diri dan Allah. Jadilah kamu jalmo sulaksono, insanun kamil sariro batoro.
manusia yang bijaksana, manusia yang sempurna, sariro batoro siro dewo siro wali. Itu orang Jawa. Wakil Allah yang ada di muka bumi. Nah, ya di sinilah konsep kerinduan selalu ada di dalam diri. Oke, dari doir batin penyatuan ini tak cukupkan. Nah, relax dhisik ben gak penuh-penuh. Ini ilmu juga. Nggih. Amin. Amin.